له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan di malam ini di tempat yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang Asma'ullah, Al-Asma' Al-Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang dua asma Allah yang menunjukkan kekuatan dan kekokohan serta kehebatan. Allah Al-Qawi Al-Matin. Tepatnya kita telah sampai pada poin terakhir dari pembahasan asma ini, dua asma ini, yaitu manfaat mengimani asma Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Yang pertama, menyadari kelemahan diri kita sebagai makhluk di hadapan kekuatan Allah Al-Qawi, kekuatan Allah yang tidak pernah berakhir atau diselingi dengan futur, kelemahan. Kita kuat, manusia misalnya kuat dalam hal tertentu, tapi kekuatannya juga terbatas dan juga ada akhirnya. Habis angkat besi 100 kilo misalnya, kuat satu kali diangkat, apa kemudian bisa diangkat lagi? Tidak, habis sudah tenaganya. Ya kan? Begitulah kekuatan manusia. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan alam semesta ini beserta isinya dalam 6 hari, kemudian Allah katakan wa ma massana min lughub, sedang sesudah itu kami tidak dihinggapi rasa letih atau lelah. Kita bekerja 8 jam plus ngantuk-ngantuk di atas meja, ya kan? Itulah kekuatan kita. Baik, yang kedua, tawadhu dan selalu introspeksi diri, tak menzalimi orang lain serta menjauhi sifat ujub dan sombong. Karena apa? Kesadaran kita akan kelemahan diri ini. Sedang Allah lah zat satu-satunya yang berhak untuk sombong sebagai Al-Mutakabbir. Kemudian yang ketiga, dan bahkan dalam kaitannya dengan sombong ini, Allah katakan sebagai bagian dari pakaian atau hiasannya, di mana orang yang bersifat sombong seolah-olah
dia mencabut atau merampas bagian dari ridha atau izar Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian dari pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hamba yang melakukan hal ini tentunya akan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kelemahan hamba tadi dan kekuatan Allah. Yang ketiga, tawakal sepenuhnya pada Zat yang Maha Perkasa, karena tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita sudah punya tekad, punya azam terhadap suatu perkara, melangkah bismillah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang menghalangi kehendaknya. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yakin terhadap pertolongan dan perlindungannya kepada orang-orang beriman bila syarat dan sebab kemenangan dan kemuliaan dipenuhi. Nah, hal ini juga, poin ini juga mengingatkan kita akan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina hari-hari ini atau beberapa waktu ini, di mana kita tentunya sertakan mereka dalam doa-doa kita di dalam sholat maupun di luar sholat, karena itu bagian dari hal yang bisa kita lakukan. Ya, juga menyertakan asma Allah ini Al-Qawiyyu Al-Matin. Ya, kita sebut, kita panggil Allah sebagai Al-Qawiyyu Al-Matin dalam doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina ataupun di belahan bumi lainnya yang mengalami kezaliman. Yang kelima, percaya diri, merasa mulia dan tak takut kepada makhluk siapapun dia, karena sekuat-kuat makhluk juga lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat dalam satu sisi, lemah dalam sisi lainnya. Kuat mentalnya, lemah ekonominya. Atau sebaliknya, kuat ekonominya, mentalnya kerupuk. Begitulah manusia atau makhluk. Maka dari itu kita tak perlu merasa takut, akan tetapi kepada makhluk seperti kita, justru kita selayaknya sebagai mukmin itu merasa mulia. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dan percaya diri tentunya pada tempatnya dan juga sesuai takarannya. Kemudian yang keenam, berlepas diri dari kekuatan selain dari Allah, sebab kita tak akan mampu menjalankan taat, menjauhi maksiat, sabar menerima musibah tanpa kekuatan dari Allah Jalla Jalaluh. Jika kita dibiarkan bertumpu pada kekuatannya, tentu ia akan merugi dan binasa. Yaitu jika manusia dibiarkan bertumpu pada kekuatan dirinya, maka manusia itu akan merugi dan binasa. Jangankan untuk suatu beban yang berat, ya, di saat panggilan untuk sholat saja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Kita mau beranjak bangun, tak punya kekuatan kalau tidak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihinggapi
oleh malas, oleh penundaan dan lain-lain. Ya. Maka untuk berpindah atau memenuhi panggilan itu saja la haula wala quwwah jawaban kita. Apalagi pas subuh. Enak-enak aja tidur. Apalagi pas siang-siang asik-asiknya bekerja, ya kan, berdagang, mengajar, ngitung fulus. Ini magnet gravitasinya fulus juga kuat, ya. Maka kita tidak bisa berlepas diri dari hal-hal keduniaan tadi kecuali dengan pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam menjalankan ketaatan kita butuh kekuatan. Dalam menjauhi maksiat juga butuh kekuatan. Juga butuh kekuatan, apalagi menjauhi maksiat, menjauhi godaan-godaan, menjauhi larangan-larangan, butuh power. Sedangkan power tersebut harus kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana jamaah sekalian, banyak dari manusia atau dari muslim dan mukmin itu mengetahui misalnya sesuatu itu mungkar, sesuatu itu maksiat, namun tidak punya kekuatan untuk menghindarinya, tidak punya kekuatan untuk menolaknya, ya kan, apapun itu, termasuk uang misalnya, termasuk uang. Makanya sampai ada istilah matanya jadi hijau atau biru. Ya, karena itu butuh kekuatan untuk menolak kalau dari jalan yang tidak benar. Dan diantara doa yang selayaknya kita panjatkan selalu juga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan yang hak itu hak. Apakah berhenti di sini cukup tahu? Tidak, mohonkan juga selanjutnya, dan kasih kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkan yang mungkar itu mungkar, yang buruk itu buruk, ya. Dan juga beri kekuatan kami untuk menjauhinya. Butuh power untuk taat, untuk lari dari maksiat atau menjauhi maksiat. Berapa banyak orang yang tahu tentang yang hak tapi tak berdaya untuk menjalankannya. Berapa banyak orang tahu ini haram, iya saya tahu haram, tapi dia tidak punya power untuk menjauhinya. Hatinya lemah di hadapan yang satu ini. Kekuatannya rapuh di hadapan yang satu ini, entah itu harta, tahta ataupun wanita, semuanya. Ya. Maka dari itu sekali lagi hal ini butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketika menerima musibah butuh kekuatan, ya. Dan ini justru yang akan menyingkap keaslian kita kalau dikasih ujian atau musibah. Makanya diantara doa yang masyhur di kalangan salaf rahimahullah, Allahumma la tabtalina fa innaka in ibtalaitana fadahtana. Allahumma la tabtalina fa innaka in ibtalaitana fadahtana. Ya Allah, jangan engkau uji kami, karena kalau engkau uji kami banyak tidak sanggupnya, kami akan dipermalukan nanti, ya. Seolah kami akan, atau lebih dekat kepada dipermalukan karena tidak sanggup. Naam,
Maka dari itu juga zikir atau wirid la haula wala quwata illa billah ini bagian dari zikir yang dicintai oleh Allah. Dikatakan sebagai gharsun fil jannah, yaitu satu batang kurma di surga. Bayangkan ucapan ini selain juga ya, manfaat-manfaat lain dari zikir la haula wala quwata illa billah ini, termasuk bagi yang dililit utang, di antaranya juga ya, bermanfaat bagi mereka yang sedang dilanda atau dililit hutang. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuh, menghayati asma Allah Al-Qawiyyu Al-Matin yang menetapkan beberapa sifat sempurna bagi Allah seperti hidup, mulia, berkuasa, kuat, perkasa, tangguh, dan lain-lain. Nah, artinya asma Allah Al-Qawiyyu Al-Matin itu berhubungan erat dengan Al-Hayyul Qayyum misalnya, dengan asma-asma Allah yang lain itu berhubungan erat, dan begitulah segenap asma Allah Al-Husna satu dengan yang lain itu berkaitan bagaikan mata rantai yang tak terputuskan, yang saling ya menggandol satu dengan yang lain. Termasuk asma Allah di sini Al-Qawiyyu Al-Matin. Dengan demikian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita telah selesaikan asma Allah Al-Qawi dan Al-Matin. Lalu kita beralih kepada asma Allah berikutnya, yaitu Al-Azim. Asma Allah yang maha agung. Asma Allah yang satu ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Baik itu dinisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam dalam ayat kursi, seperti dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini untuk Allah. Begitu pula kepada arasy-Nya, kepada arasy Allah. Wa huwa rabb alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Arasy Allah juga disifati atau dinamai Al-Azim ya. Bahkan beberapa kali ini. Kemudian dalam surah Al-Waqi'ah juga fasabbih bismi rabbikal azim ya. Jadi subhanallah, Al-Azim ini secara bahasa yaitu Dzul Azamah, zat yang memiliki kebesaran, keagungan. Jadi maknanya adalah al-kibir, kebesaran, wal ittisa', juga keluasan, wa uluwis sya'n, dan ketinggian perkaranya atau urusannya, wal irtifa'. Sekaligus Al-Azim di sini berarti lawan dari kata as-sighar atau kecil, dan juga at-ta'zim yang merupakan bagian dari pecahannya bermakna at-tabjil wal 'azamat wal kibriya, bermakna pengagungan
dan membesarkan juga kesombongan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu juga dalam rangka mengagungkan Allah. Salat dalam rangka apa? Juga mengagungkan Allah. Ketika sujud, fa'azzimu Rabbakum, Nabi, maka agungkan Allah di saat ruku itu. Kemudian ketika sujud, perbanyaklah berdoa. Ketika puasa, itu juga dalam rangka apa? Mengagungkan Allah di hati kita. Kalaulah tidak agung di hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala di hati mukmin, tentu dia akan meremehkan yang namanya ibadah agung puasa. Untuk apa dia menahan makan minum, berhubungan dengan pasangan yang halal? Itu apa? Dalam rangka mengagungkan perintah Allah. Ketika berhaji, di mana hampir seluruh jenis manusia di situ ada, bersesak-sesakan, ditawaf, dilempar jumroh, dan di Mina atau di tempat-tempat yang lain. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan itulah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan hati. Al-Quran juga adalah sesuatu yang azim atau muazzam, sesuatu yang diagungkan sebagai kitab suci kita. Maka bagian dari konsekuensi pengagungan kita kepada Al-Quran, maka kita letakkan di tempat yang layak, di atas kepala kita bahkan, masya Allah di sini, ya kan? Kemudian hati kita, pikiran kita, ataupun ya panca indera kita tentunya akan sangat sensitif apabila melihat Al-Quran ditaruh di bawah, tidak terima. Itu bagian dari ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada praktek-praktek salah juga dalam mengagungkan Allah, dalam mengagungkan mushaf. Kalau di bawah karena kekhawatiran keinjak atau dilangkahi. Tapi sebagian subhanallah yang terluput dari mengagungkan Al-Quran adalah misalnya apa? Ketika mengaji atau selesai dari satu halaman, dia apa? Al-Qurannya dikasih ludah, astagfirullah. Ya apa ya? Ini sesuatu yang luput dan keliru dalam mentakzim, mengagungkan Al-Quran. Kalau fulus terserah. Ya, ada yang kebiasaan ngitung fulus, dikasih ludah. Tapi ini Al-Quran janganlah. Ini bagian dari mengagungkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu pula dalam membacakannya, ya. Sehingga kita tidak membaca Al-Quran dengan mulut juga berisi misalnya. Ini bagian dari ta'zim, mengagungkan Al-Quran, ya. Begitu pula ketika kita membungkus Al-Quran, ya kan, dengan ghilaf atau dengan mantel, dikasih mantel, ya, kasih kertas hiasan, bagian dari ta'zim. Termasuk mungkin ya ta'zim Al-Quran yang
perlu ditanamkan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, baik anak-anak langsung ataupun anak-anak sambung, yaitu anak-anak didik kita, ya. Maka juga ya, ketika misalnya ada yang sobek ataupun ya, ketika membukanya dengan kasar, ini juga perlu kita tanbih, perlu kita ingatkan bahwasanya mereka itu sedang berinteraksi dengan mushaf, dengan kalamullah, ya, yang dicetak dalam mushaf, ya, firman Allah yang harus dengan pengagungan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, man ta'zum fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa man ta'azzama fi nafsi, barang siapa yang ada pada dirinya rasa kebesaran, yaitu kesombongan, sehingga berjalan dengan apa? Dengan penuh kesombongan. Berjalan dengan penuh kesombongan, ya. Biasanya ditandai dengan apa? Ya, seperti disebutkan dalam beberapa tafsir, yaitu dengan dagu mengarah ke langit. Seperti itu orang sombong, dagunya ke langit. Itu pertanda kesombongan. Maka dia akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka. La haula wala quwwata illa billah. Sedang Allah murka kepadanya karena dia telah menyaingi Allah dalam salah satu sifat yang hanya milik Allah. Seolah-olah dia menyamakan diri, menyandingkan diri seperti sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Adapun maknanya dalam hak Allah tentang Al-Azim ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama yang akan saya bacakan. Al-Asfahani mengartikan al-'azamatu sifatun min sifatillah la yaqumu laha khalqun. Keagungan atau kebesaran ini adalah salah satu sifat Allah yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari makhluknya. Wallahu ta'ala khalaqa bainal khalqi 'azamatan ya'zumu biha ba'duhum ba'dha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di antara makhluk-makhluknya juga kebesaran, tapi ya secara terpisah, tidak menyatu pada satu orang kebesaran tadi. Maksudnya gimana? Faminan nas man ya'zum limalin. Di antara manusia ada yang menjadi besar, namanya dikenal karena hartanya. Wa minhum man ya'zum li'ilmin.
Di antara manusia ada yang besar oleh ilmunya, sedangkan di sisi lain dia kecil. Wa minhum man ya'zum li sultan. Di antara manusia juga ada yang besar dengan kekuasaannya, bukan dengan nama sultannya. Ya, wa minhum man ya'zum li jah. Dan di antara manusia juga ada yang besar dengan pangkatnya atau jabatannya. Wa kullu wahidin minal khalqi innama ya'zum bima'na duna ma'na. Dan setiap personal dari makhluk Allah itu boleh jadi dia besar di satu sisi, sedang di banyak sisi dia kecil, ya. Hanya pada satu dari banyak sisi. Ammallahu azza wa jal faya'zum fil ahwali kulliha. Adapun Allah azza wa jal, maka ia itu besar dan agung di segala keadaan. Boleh jadi manusia besar di masa mudanya, kemudian kecil, bangkrut, mengkerut di masa tuanya, atau sebaliknya di masa mudanya, ya, perlu dikasihani, di masa tuanya dia berjaya. Nah, itulah manusia. Tidak setiap waktu ataupun sepanjang hidupnya berjaya terus atau besar terus. Tidak. Sedangkan Ibnul Athir di sini menyatakan al-azimu ma'nahu alladhi jawaza qadruhu azza wa jal hududal aqli atau hududal uquli fala tudrikuhul absar wa la tudrikuhul uqul hatta la tatasawwar al-ihatata bikunhihi wa haqiqatih. Al-azim bagi Allah maknanya yaitu kadarnya zat yang kadarnya melebihi batasan-batasan akal, melebihi batasan-batasan akal sehingga tak mampu ditangkap oleh mata, begitu pula oleh pikiran sehingga tidak mampu membayangkan bagaimana hakikatnya. Maka Allah Al-Azim tidak bisa direka atau dicerna oleh akal manusia yang terbatas. Fallahu azimun lidarajatin la yastau'ibuha aqlukal qasir alladhi laysa bi'azimin lidha fahuwa la yastau'ibu ma'rifata 'azamatillahi azza wa jal fahuwa mahdudun mahma raha wa ghada. Maka akal manusia yang sangat terbatas ini tentunya tidaklah besar untuk atau tidaklah sanggup untuk mengetahui hakikat keagungan Allah azza wa jal. Maka segitulah Allah memberikan batasan kepada akal manusia dengan keadaan yang demikian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan tentang kebesaran kursi Allah subhanahu wa ta'ala dengan gambaran yang juga sulit untuk dibayangkan oleh akal kita. Dalam riwayat Abu Dzar, dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, mas samawatus sab' fil kursi illa kahalaqatin bi ardi falah. Tidaklah 7 lapis langit itu bila dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Ada yang kelihatan?
Kalau cincin hatta ada batu akiknya. Terus ditaruh di tengah padang pasir. Ada yang kelihatan? Kelihatan. Ya, akan tersembunyi. Begitulah ya, 7 lapis langit bila dibandingkan dengan kursi Allah. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halaqah. Sedangkan arsy Allah bila dibandingkan dengan kursi sama. Kursi tadi seperti menjadi cincin di hadapan arsy Allah yang seolah seperti apa? Padang pasir tadi. Jadi tidak ada artinya juga. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran melalui lisan Rasulnya tentang keagungan dirinya dan keagungan beberapa makhluknya. Begitu pula malaikat, misalnya sebagai pemikul arsy juga memiliki keagungan dan termasuk malaikat yang paling agung, yang paling besar dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, pengusung arsy itu. Karena apa? Rasulullah memberikan keterangan bahwasanya ma baina syahmati udhuni ila atiqihi masiratu 700 am. Antara daging atau apa ini? Ujung bawah telinga ini dengan bahu malaikat pemikul arsy sejauh perjalanan 700 tahun. Lalu bagaimana dari kepala ke kakinya? Kalau kita berapa senti? Berapa senti? Tidak sampai 1 jengkal. Ya, tidak ada apa-apanya kita. Kalau malaikat, satu malaikat saja, ya, pemikul arsy seperti itu, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, kata Allah. Dan yang memikul arsy nantinya pada hari kiamat akan datang, ya, sedang jumlah mereka 8. Di antara mufassir ada yang menyatakan 8 di sini adalah 8 shaf, bukan 8 orang, tapi 8 shaf. Satu orangnya, satu orang malaikatnya, ya begitu tadi. Jarak itunya saja. Bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala selaku penciptanya. Lalu bagaimana keagungan arsy yang dipikulnya. Pedot apa? Putus. Ya, urat khayal kita putus kalau membayangkan ciptaan Allah yang demikian dahsyat, luar biasa agungnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu tentu amatlah layak ketika Allah Subhanahu wa taala menyucikan dirinya, mengagungkan dirinya di hadapan semua makhluknya, dan bahkan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa-doa melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar kita menyertakan asma Allah yang satu ini, yaitu Al-Azim. Dan barangkali pada kesempatan mendatang kita akan bacakan, kita akan ketahui beberapa doa yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam berkenaan dengan asma Allah Al-Azim. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitabnya semakin bertambah, yang berarti atau sekaligus iman kita juga bertambah. Amin ya rabbal. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.